Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-106. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bunyi nyaring yang terdengar dari benturan dua senjata mereka memekakkan gendang telinga sehingga para prajurit Panjalu memberikan ruang bagi mereka untuk bertarung. "Siapa kau? Hai Wong Panjalu, minggir. Aku hanya ingin bertarung melawan pimpinan pasukan Panjalu, bukan melawanmu," teriak Senopati Wirondaya dengan keras. Kalau kau ingin bertarung melawan Gusti Pangeran Jayangrana, hadapi dulu aku Senopati Narapraja dari Istana Daha. Kalau kau bisa mengalahkanku, maka kau pantas menjadi lawan Gusti Pangeran Jayangrana, ucap Senopati Narapraja dengan terus menggerakkan keris pusaka di tangan kanannya. Begitu rupanya. Baik, akan kulangkahi mayatmu agar aku bisa bertarung melawan si Jayangrana, ucap Senopati Wirondaya yang segera memutar pedangnya dengan cepat. Segera dia meloncat ke arah Senopati Narapraja yang sudah bersiap untuk menghadapi punggawa istana kahuripan itu. Senopati Wirondaya dengan cepat menyabetkan pedang ke arah leher Senopati Narapraja. Segera Senopati Narapraja merendahkan tubuhnya dan keris Kiai Pamegat Nyawa bergerak cepat ke arah perut Senopati Wirondaya. Punggawa kahuripan itu segera berkelit ke samping kanan, kemudian melayangkan tendangan keras usai merubah gerakan tubuhnya. Sedikit mundur ke belakang untuk menghindari tendangan dari Senopati Wirondaya, Senopati Narapraja jejak tanah dengan keras dan melenting tinggi ke udara sambil menyabetkan keris pusakanya ke arah pundak kanan Senopati Wirondaya. Punggawa kahuripan itu memutar pedangnya dan menyabetkan pedangnya ke arah keris Kiai Pamegat Nyawa di tangan Senopati Narapraja. Tring, benturan dua senjata mereka kembali terdengar. Mereka berdua segera melompat mundur beberapa langkah usai senjata pusaka mereka beradu. Brengsek, Senopati Narapraja rupanya bukan orang sembarangan, batin Senopati Wirondaya sambil memutar senjata di tangan kanannya. Diam-diam Senopati Wirondaya merogoh dua pisau kecil berwarna hitam yang tersembunyi di balik pinggangnya. Kemudian ia dengan cepat melempar dua pisau berwarna hitam itu yang merupakan pisau beracun ke arah Senopati Narapraja. Sring-sring, bersamaan dengan pisau beracun melesat, Senopati Wirondaya merangsek maju ke arah Senopati Narapraja. Rupanya dia ingin membuat celah pada pertahanan Senopati Narapraja dengan 3 serangan sekaligus. Namun Senopati Narapraja yang waspada, segera menghantamkan tangan kirinya yang sudah dilambari tenaga dalam ke arah dua pisau berwarna hitam itu dengan cepat. Lalu setelah itu memutar tubuhnya, Senopati Narapraja melesat cepat menyongsong ke arah Senopati Wirondaya. Trak-taak. Pisau berwarna hitam hancur berkeping-keping di udara sebelum menyentuh kulit Senopati Narapraja. Bersamaan dengan itu, tusukan keris Kiai Pamegat Nyawa mengincar ulu hati Senopati Wirondaya yang kaget karena dua senjata rahasianya dihancurkan oleh Senopati Narapraja. Dengan sekuat tenaga, Senopati Wirondaya berusaha menangkis tusukan keris Kiai Pamegat Nyawa, namun meski tusukan keris pusaka itu sedikit melenceng tapi masih melukai dada kiri Senopati Wirondaya yang segera melompat menjauhi Senopati Narapraja. Perang antara prajurit Jenggala dan Panjalu berlangsung sengit. Sayap kiri pasukan Jenggala yang ditinggal Senopati Wirondaya kocar-kacir. Demung Gumpa yang mencoba mengatur pergerakan prajurit Jenggala kewalahan menghadapi gempuran bertubi-tubi dari para prajurit Panjalu. Sambil membekap luka di dada kirinya,
Senopati Wirondaya segera merapal mantra ajian andalannya. Pedang Senopati Wirondaya segera tersarung di pinggangnya. Tangan kanannya seketika diliputi oleh sinar hijau dari ajian daya jati andalannya, membuat hawa dingin yang menakutkan. Senopati Narapraja tak mau kalah. Segera dia merapal ajian geledek sewunya. Tangan kirinya dengan cepat diliputi oleh sinar biru keputihan, layaknya warna terang dari sambaran petir. Sambil berteriak lantang, Senopati Wirondaya menerjang maju ke arah Senopati Narapraja seraya menghantamkan tangan kanannya. Hembusan angin dingin yang membekukan mengiringi pukulan ajian daya jati. Wus, Senopati Narapraja segera mengayunkan tangan kirinya yang dilambari ajian geledek sewu. Duar, ledakan keras terdengar dari benturan dua ajian andalan itu. Senopati Narapraja terdorong mundur beberapa langkah ke belakang sedangkan Senopati Wirondaya terpental jauh ke belakang. Tubuh Senopati Istana Kahuripan itu terbanting ke tanah dengan keras. Huwok, Senopati Wirondaya muntah darah kehitaman pertanda bahwa dia menderita luka dalam serius. Meski demikian, ia berusaha bangkit dari tempat jatuhnya. Sedangkan Senopati Narapraja yang merasakan sesak nafas segera menata nafasnya, lalu berkelebat cepat ke arah Senopati Wirondaya yang baru berdiri. Dengan cepat ia menusukkan keris Kiai Pamegat Nyawa ke ulu hati Senopati Wirondaya. Jelip, au, Senopati Wirondaya melotot saat merasakan ada benda tajam menusuk ulu hatinya. Perlahan tubuhnya limbung dan roboh ke tanah usai Senopati Narapraja mencabut kerisnya. Punggawa Kahuripan itu tewas dengan luka menganga di ulu hatinya. Senopati Narapraja menyeka darah yang menetes dari sudut bibirnya lalu ia menghambur ke arah pertempuran. Sementara itu di kalangan prajurit Jenggala yang menggunakan Wiuha Garuda Ngelayang, korban tewas terus berjatuhan karena Wiuha Cakra Baswara dari pasukan Panjalu bergerak memutar yang mengikis pertahanan prajurit Jenggala terus-menerus. Prabu Mapanji Garasakan segera mengangkat tangan kirinya. Tut! Trompet tanduk kerbau dari pasukan Jenggala berbunyi nyaring. Pasukan sayap kanan Jenggala yang dipimpin oleh Senopati Empu Sadewa bergerak maju ke arah kiri Wiuha Cakra Baswara. Senopati Warigalit yang memimpin lapis lingkaran kelima Wiuha Cakra Baswara, melihat kedatangan lawan segera menyiapkan pasukan di lapis lingkaran luar untuk menghadapi mereka. Tombak yang sudah disiapkan, langsung bersiap di antara tameng prajurit. Terjangan para prajurit Jenggala langsung disambut tusukan tombak para prajurit Panjalu. Jelip, oug, mereka menjerit memilukan hati saat tubuh mereka terluka. Meskipun demikian, mereka tetap bergerak maju. Sedikit demi sedikit mereka mulai membongkar pertahanan para prajurit Panjalu. Melihat Senopati Empu Sadewa yang masih duduk di atas kudanya sambil menyabetkan pedangnya ke arah para prajurit Panjalu, Warigalit yang merasa kesal segera menjejak punggung kudanya. Tubuh kakak seperguruan Panji Watu Gunung itu segera melenting tinggi ke udara dan dengan cepat ia memutar tombak angin di tangan kanannya. Segera dia melayang cepat ke arah Senopati Empu Sadewa sambil mengayunkan tombaknya. Empu Sadewa menyadari nyawanya dalam bahaya, dengan cepat menangkis sabetan tombak anginnya Warigalit. Tring, akibat serangan itu, keduanya terjatuh ke tanah. Segera dua jagoan dari dua kerajaan berbeda itu berdiri tegak sambil menatap tajam satu sama lain. Wong Panjalu menyerang lawan saat lawan tak siap. Hebat sekali kau, ucap Senopati Empu Sadewa sambil memutar senjata di tangan kanannya. Senopati berambut hitam campur uban itu menatap tajam pada wajah Warigalit. Kumis perwira Parubaya itu terlihat menyeramkan dengan ujung yang melengkung ke atas. Kau pun bertindak lebih kejam, perwira Jenggala, hanya membantai para prajurit rendahan. Apa itu batas kemampuanmu? Senopati Warigalit tersenyum sinis pada Senopati Empu Sadewa. Bangsat, jangankan kau. Pimpinanmu yang masih ingusan itu juga mampu kubinasakan dengan tanganku bedebah. Empu Sadewa marah mendengar ejekan Warigalit. Jumawa, tong kosong nyaring bunyinya. Orang bodoh dan bebal biasanya banyak bicara, ucap Senopati Warigalit sambil tersenyum tipis. Kurang ajar,
Mulutmu itu pantas mendapat pelajaran, geram Empu Sadewa yang segera bergerak cepat menuju Warigalit seraya mengayunkan pedangnya. Wuaf, Senopati Warigalit segera memutar tombak angin di tangan kanannya dan melompat ke udara menghindari sabetan pedang Empu Sadewa. Kakak seperguruan Panji Watu Gunung itu segera mendarat satu tombak di belakang Senopati Empu Sadewa. Melihat lawan bisa menghindar dari serangannya, Empu Sadewa segera membalik badannya dan kembali melesat cepat ke arah Warigalit. Kali ini dia mengincar kaki Warigalit. Kali ini Senopati Kadiri itu tidak menghindar namun menangkis sabetan pedang Empu Sadewa dengan tombak anginnya. Traang, pedang Senopati Empu Sadewa melenceng dari tujuan semula. Warigalit segera memutar tubuhnya lalu dengan cepat sikut tangan kirinya menghantam punggung Empu Sadewa. Dis, Empu Sadewa nyaris terjungkal ke depan kalau saja pedangnya tidak digunakan untuk menumpu tubuhnya. Dengan menggeram marah, Empu Sadewa membalik tubuhnya dan menyabetkan pedangnya ke arah leher Warigalit. Warigalit mundur selangkah ke belakang lalu setelah memutar tombaknya, dia menusukkan tombaknya ke arah dada Empu Sadewa. Perwira tinggi prajurit Jenggala itu menjatuhkan tubuhnya ke tanah sambil membabatkan pedangnya ke arah kaki Warigalit. Dengan cepat Warigalit melompat menghadapi babatan pedang Empu Sadewa sambil menghantamkan tangan kanannya yang sudah dilapisi tenaga dalam tingkat tinggi ke arah Empu Sadewa. Angin panas berhembus kencang ke arah Senopati Kahuripan itu. Wuuteh, Senopati Empu Sadewa terkejut dan segera menepak tanah dengan keras untuk menghindari hantaman angin panas dari Warigalit. Tubuh Senopati Empu Sadewa melenting ke belakang sejauh 2 tombak. Blaam, hantaman angin panas dari Warigalit menciptakan ledakan keras dan membuat sebuah lubang besar di tanah. Melihat kemampuan lawan yang dihadapi, Senopati Empu Sadewa segera melempar pedangnya ke tanah dan segera merapal mantra ajian kedikdayaan andalannya. Pada kedua tangannya tercipta bulatan merah menyala seperti api. Itulah ajian Gumbolo Geni yang menjadi puncak kekuatan kanuragan Empu Sadewa. Warigalit segera memutar tombaknya. Angin dingin menderu kencang tercipta dari putaran tombak angin. Semakin cepat putaran tombak, semakin kencang angin yang berhembus. Tangan kiri Senopati Warigalit berubah warna menjadi merah menyala akibat ajian tapak Dewa Api. Segera Empu Sadewa melemparkan bulatan merah yang panas itu ke arah Warigalit. Siut, blam, karena terganggu oleh angin kencang dari tombak angin, hantaman bola merah menyala menjadi melenceng dari tujuan. Kembali Senopati Empu Sadewa melemparkan beberapa bola api yang menyala itu ke arah Warigalit, namun Senopati Kadiri itu mampu bergerak cepat menghindarinya sambil memutari Empu Sadewa. Angin yang tercipta dari gerakan tombak angin yang diputar Warigalit yang bergerak mengelilingi tempat berdiri Senopati Empu Sadewa, membuat perhatian Empu Sadewa kacau balau. Dia terus menyerang Warigalit dengan membabi buta. Saat ada celah, Warigalit segera menghantamkan tangan kirinya yang sudah berubah warna menjadi merah menyala seperti api ke arah punggung Empu Sadewa. Blaam, aar, Empu Sadewa meraung keras. Hantaman ajian tapak Dewa Api membuatnya terjungkal ke depan dan menyusruk tanah dengan keras. Sebentar saja Empu Sadewa mendongak ke arah Warigalit lalu kepalanya lemas terkulai. Dia tewas dengan mulut mengeluarkan darah dan punggung gosong seperti terbakar api. Peperangan terus berkobar dengan sengit. Di sisi lain, pasukan gerak cepat Jenggala yang dipimpin oleh Tumenggung Mandalika dan Rakrian Samarusaha yang bergerak memutar mulai mendekati medan tempur. Kedatangan mereka dari arah utara diketahui oleh Jarasanda dan Senopati Ringkasamba. Jarasanda segera mencabut keris Kiai Klotoknya dan langsung memacu kudanya menghadang laju pergerakan pasukan Tumenggung Mandalika. Pasukan Garuda Panjalu langsung mengikuti langkah sang wakil pimpinan. Tumenggung Mandalika yang kaget melihat kedatangan para pasukan Panjalu langsung berteriak pada Rakrian Samarusaha yang berkuda di sampingnya. "Celaka Gusti Pangeran, kita ketahuan. Jangan takut, Tumenggung. Kita pasti bisa mengalahkan mereka," ujar Rakrian Samarusaha sambil menggebrak kudanya menuju ke arah pasukan Garuda Panjalu yang dipimpin oleh Jarasanda.
Tumenggung Mandalika berusaha mengejar kuda Rakrian Samarosaha yang bergerak cepat ke arah musuh. Para prajurit Jenggala pun mengikuti langkah sang pemimpin untuk menyerang lawan. Begitu kedua pasukan berkuda bertemu, perang segera pecah di bagian belakang. Para prajurit Jenggala yang dipimpin oleh Tumenggung Mandalika dan Rakrian Samarosaha berusaha untuk mengacaukan sisi belakang Wiuha Cakrabaswara yang merupakan gelar perang dari pasukan Panjalu. Namun hadangan dari pasukan Garuda Panjalu membuat mereka kesulitan mendekati sisi belakang Wiuha. Senopati Ringkasamba dengan segera mengarahkan kudanya ke arah Rakrian Samarosaha, begitu pula Jarasanda yang segera menggebrak kudanya menuju Tumenggung Mandalika. Kedua punggawa pasukan Panjalu itu tahu bahwa dua orang yang mereka tuju adalah pucuk pimpinan pasukan Jenggala. Sambil menggebrak kudanya, sabetan pedang Senopati Ringkasamba membabat leher seorang prajurit Jenggala yang menghadang laju pergerakan kudanya. Keras, si prajurit Jenggala yang naas langsung roboh dan tewas bersimbah darah. Sabetan demi sabetan pedang Senopati Ringkasamba terus memakan korban jiwa dari pihak Jenggala. Sebagai perwira tinggi prajurit Kurawan, Ringkasamba memang hebat dalam pertarungan memakai kuda. Satu persatu prajurit Jenggala roboh dengan luka bekas sabetan pedangnya. Rakrian Samarosaha yang melihat kehebatan Senopati Ringkasamba, dengan cekatan meraih sebuah tombak yang tertancap di tanah. Dengan sekuat tenaga ia melemparkan tombak itu ke arah Senopati Ringkasamba. "Mampus kau!" teriak Rakrian Samarosaha dengan gusar. Wut! Tombak meluncur cepat ke arah Senopati Ringkasamba. Pemimpin prajurit Kurawan yang baru saja menghabisi nyawa seorang prajurit Jenggala, melihat serangan tombak buru-buru melompat tinggi ke udara menghindari tombak. Dia selamat, namun kuda tunggangannya tak urung menjadi korban lemparan tombak Rakrian Samarosaha dan turun sambil menyepak kepala seorang prajurit Jenggala yang sial. Jliep, hiek, kuda hitam yang merupakan kuda kesayangan Senopati Ringkasamba meringkik keras sebelum akhirnya roboh ke tanah. Kuda itu sempat meregang nyawa sebentar sebelum akhirnya mati dengan tombak tertancap di lehernya. Senopati Ringkasamba menatap sebentar ke arah kudanya, sebelum akhirnya menoleh ke arah Rakrian Samarosaha. Pandangan perwira tinggi prajurit Daha itu berubah menjadi bengis. "Akan ku balas kematianmu, Ireng!" teriak Senopati Ringkasamba yang dengan cepat melesat ke arah Rakrian Samarosaha. Setelah membantai seorang prajurit Jenggala, dia menjejak tanah dengan keras lalu dengan gerakan cepat mengayunkan pedangnya ke arah leher Rakrian Samarosaha. Wus! Putra angkat Prabu Airlangga itu segera menjatuhkan tubuhnya ke samping kudanya. Kedua orang punggawa itu lalu berhadapan. Tanpa banyak bicara, Senopati Ringkasamba segera melesat ke arah Rakrian Samarosaha. Ayunan pedangnya mengincar kepala sang punggawa kahuripan. Rakrian Samarosaha segera mengayunkan pedangnya, menangkis sabetan pedang Senopati Ringkasamba. Tring! Melihat lawan bisa menangkis sabetan pedangnya, dengan cepat Senopati Ringkasamba mengubah arah pedangnya ke arah leher dari sisi kiri. Tring tring tring, benturan pedang mereka terdengar nyaring. Senopati Ringkasamba terus bertubi-tubi melancarkan serangannya ke arah Rakrian Samarosaha. Namun Rakrian Samarosaha pun berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi permainan pedang Senopati Kurawan itu. 20 jurus telah berlalu, dan nampaknya kemampuan permainan pedang mereka berdua berimbang. Peluh telah menetes dari dahi Rakrian Samarosaha, begitu pula dengan Senopati Ringkasamba. Dengan gusar dia mengatur nafasnya yang tersengal akibat banyaknya tenaga yang dia keluarkan. Brengsek, orang Jenggala ini hebat juga ternyata. Aku harus cepat menyelesaikan pertarungan ini, kalau tidak aku akan kalah, batin Senopati Ringkasamba. Pikiran yang sama juga melintas di benak Rakrian Samarosaha. Perlahan Senopati Ringkasamba memusatkan tenaga dalamnya pada pedangnya. Rupanya dia ingin menggunakan ilmu pedang sembrani yang merupakan puncak dari ilmu berpedangnya. Pamor kehitaman berhawa dingin segera tercipta dari pedang di tangan kanan Senopati Ringkasamba. Usai berhasil membuat pamor kehitaman pada pedangnya, Senopati Ringkasamba segera melesat cepat ke arah Rakrian Samarosaha.
Pedangnya terayun ke leher sang punggawa kahuripan. Wug, Rakrian Samarosaha yang tidak memperhatikan perubahan pada pedang Senopati Ringkasamba, segera menangkis sabetan pedang itu memakai pedangnya. Traang, tak, pedang Rakrian Samarosaha patah. Melihat itu, Rakrian Samarosaha terkejut bukan main dan melompat mundur beberapa langkah ke belakang. Namun Senopati Ringkasamba terus memburunya. Segera Rakrian Samarosaha melemparkan sisa pedang di tangannya ke arah Senopati Ringkasamba. Sret, Senopati Ringkasamba menunduk sedikit menghindari lemparan Rakrian Samarosaha. Namun laju gerakannya sama sekali tidak berubah. Sabetan pedangnya kembali mengincar leher sang putra angkat Prabu Airlangga. Weis, dengan cepat, Rakrian Samarosaha berkelit ke samping kanan kemudian menghantamkan tangan kanannya ke arah punggung kiri Senopati Ringkasamba. Perwira tinggi prajurit Daha itu dengan sigap berkelit ke kanan, lalu dengan cepat melayangkan tendangan keras ke arah perut Rakrian Samarosaha yang kehilangan keseimbangan tubuhnya. Dies, auk, Rakrian Samarosaha meraung keras. Tubuh tegapnya terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Senopati Ringkasamba yang melihat kesempatan, tidak menyia-nyiakannya. Dengan cepat ia memutar pedangnya, dan berlari cepat ke arah Rakrian Samarosaha yang tengah limbung. Pedang di tangan kanannya mengarah ke leher perwira Jenggala. Tumenggung Mandalika yang berada tak jauh dari tempat itu, dengan cepat melesat menghadang sabetan pedang Senopati Ringkasamba. Tring, akibat tangkisan itu, Senopati Ringkasamba urung menghabisi nyawa Rakrian Samarosaha. Senopati dari Kurawan itu melompat mundur beberapa langkah ke belakang. Dengan sorot mata tajam, dia menatap ke arah Tumenggung Mandalika yang segera membantu Rakrian Samarosaha berdiri. Hati-hati Tumenggung Mandalika, kemampuan bela diri orang itu hebat. Pedangku hancur saat berbenturan dengan pedangnya, ucap lirih Rakrian Samarosaha dengan meringis menahan sakit pada perutnya yang terkena tendangan keras dari Senopati Ringkasamba. Kalau begitu kita sebaiknya mengeroyoknya, Gusti Pangeran. Jika tidak, kita akan mati konyol di sini, balas Tumenggung Mandalika dengan ucapan lirih pula. Kalau begitu, kau bergerak dari kanan dan aku dari kiri. Ayo cepat, ujar Rakrian Samarosaha yang segera mencabut keris di pinggangnya, membuat Tumenggung Mandalika segera memutar arah dan menerjang maju ke arah Senopati Ringkasamba. Sedangkan Rakrian Samarosaha bergerak menuju arah sebaliknya. Dengan kompak, Tumenggung Mandalika menyabetkan pedang ke arah leher Senopati Ringkasamba sedangkan Rakrian Samarosaha menusukkan kerisnya ke arah perut. Senopati Ringkasamba langsung meloncat dan memutar tubuhnya di antara dua ayunan pedang dan keris yang mengincar nyawanya. Tumenggung Mandalika yang melihat itu, bergerak cepat ke samping kanan dan menendang punggung Senopati Ringkasamba dengan keras. Des, Senopati Ringkasamba terjungkal ke depan dan dengan cepat membuat gerakan jungkir balik di tanah kemudian menjauh 2 tombak dari pengeroyoknya itu. Segera dia berusaha berdiri sambil mengusap bibirnya yang mengeluarkan darah. Jarasanda yang baru saja menghabisi nyawa seorang bekel prajurit Jenggala, langsung menerjang ke arah Tumenggung Mandalika yang baru saja menendang punggung Senopati Ringkasamba. Sabetan keris Kiai Klotok bergerak cepat ke arah leher sang Tumenggung. Wuk, angin dingin yang menyertai gerakan keris Kiai Klotok membuat Tumenggung Mandalika tersadar bahwa nyawanya dalam bahaya. Dengan cepat ia bergerak ke samping kanan, namun hantaman tangan kiri wakil pimpinan pasukan Garuda Panjalu membuatnya terpental ke samping Rakrian Samarosaha. Aar, jerit keras terdengar saat tubuh Tumenggung Mandalika jatuh ke tanah di samping Rakrian Samarosaha. Dada kanannya terasa sakit seperti baru ditimpa batu besar. Jarasanda segera mendekati Senopati Ringkasamba. Kau tidak apa-apa, Senopati? Tanya Jarasanda dengan tubuh penuh darah segar yang membasahi bajunya akibat pertarungannya dengan para prajurit Jenggala. Aku tidak apa-apa, Saudara Jarasanda. Mereka berdua dengan licik mengeroyokku, ujar Senopati Ringkasamba dengan sorot mata penuh amarah. Sekarang kita berdua akan menghajar mereka, Senopati Ringkasamba.
Ayo kita lakukan, ucap Jarasandha yang segera menoleh ke arah Tumenggung Mandalika dan Rakrian Samarosaha. Baik saudara Jarasandha, jawab Senopati Ringkasamba dengan mengangguk mengerti. Mereka berdua segera menyiapkan kuda-kuda ilmu bela diri mereka, lalu beriringan melesat ke arah Tumenggung Mandalika dan Rakrian Samarosaha. Keris Kiai Klotoknya Jarasandha menusuk ke arah Rakrian Samarosaha, sedang pedang Senopati Ringkasamba terarah pada leher Wirondaya. Dua punggawa kahuripan itu segera menangkis serangan dari Jarasandha dan Senopati Ringkasamba. Pertarungan sengit segera terjadi, jurus demi jurus mereka lewati, setidaknya sudah lebih dari 15 jurus. Tumenggung Mandalika mulai keteteran meladeni permainan pedang Senopati Ringkasamba yang cepat dan berbahaya. Begitu pula dengan Rakrian Samarosaha, 2 kali sudah keris Kiai Klotoknya Jarasandha nyaris merenggut nyawanya. Antara Senopati Ringkasamba dan Jarasandha seperti saling melengkapi. Mereka unggul dalam pertahanan dan penyerangan. Dengan ilmu pedang sembrani, gerakan cepat membuat beberapa luka sayat pada tangan dan bahu Tumenggung Mandalika. Sedangkan keris Jarasandha sudah mengoyak beberapa bagian baju mewah Rakrian Samarosaha. Jarasandha yang baru saja menyabetkan keris Kiai Klotok, melihat celah pada pertahanan putra angkat Prabu Airlangga itu. Dengan cepat, tendangan kerasnya terarah pada perut Rakrian Samarosaha. Punggawa istana kahuripan itu menjerit keras. Saat yang bersamaan, Senopati Ringkasamba berhasil menjatuhkan Tumenggung Mandalika dengan hantaman tangan kirinya. Tubuh Tumenggung Mandalika terpelanting ke samping Rakrian Samarosaha. Jarasandha yang tak ingin membuang kesempatan, langsung melesat ke arah mereka. Rakrian Samarosaha yang panik, segera menyambar tubuh Tumenggung Mandalika untuk dijadikan tameng saat keris Kiai Klotok menghujam ke arahnya. Jelip, mata Tumenggung Mandalika melotot lebar saat keris Jarasandha menusuk ulu hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Rakrian Samarosaha akan tega mengorbankan nyawanya agar Samarosaha selamat. Usai menusuk ulu hati Mandalika, Jarasandha segera mencabut keris pusakanya dan melompat menjauh dari tubuh Tumenggung Mandalika. Punggawa istana kahuripan itu muntah darah. Dengan sisa nafas di lehernya, dia menunjuk ke arah Rakrian Samarosaha. "Kakak kau, Baba, Jingan." Usai berkata demikian Tumenggung Mandalika terkulai lemas kepalanya. Dia tewas dengan luka menganga lebar di ulu hatinya. Rakrian Samarosaha segera melirik ke sekelilingnya. Para prajurit Jenggala sudah kocar-kacir menghadapi pasukan Garuda Panjalu. Melawan mereka berdua justru akan membuat dia mengantar nyawanya sia-sia. Setelah melihat kesempatan, Rakrian Samarosaha segera melemparkan mayat Tumenggung Mandalika ke arah Senopati Ringkasamba seraya menghantamkan tangan kirinya yang sudah dilambari ajian Suryapati. Hawa panas menyertai sinar kemerahan melesat cepat ke arah Senopati Ringkasamba dan Jarasandha. "Awas saudara Jarasandha!" teriak Senopati Ringkasamba sambil mendorong tubuh Jarasandha. Akibatnya ajian Suryapati menghantam dada Senopati Ringkasamba. Blar, tubuh Senopati Ringkasamba terpelanting ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Bersamaan dengan itu, Rakrian Samarosaha melompat ke atas kuda seorang prajurit Jenggala yang baru saja tewas ditusuk tombak. Dia menggebrak kuda itu, kabur meninggalkan medan pertempuran. Melihat sang pemimpin melarikan diri, para prajurit Jenggala yang tersisa segera berupaya untuk menyusul Rakrian Samarosaha. Namun para prajurit Garuda Panjalu tidak semudah itu membiarkan mereka lolos. Dari sekitar 1000 prajurit Jenggala yang tersisa, hanya sepertiganya saja yang bisa meloloskan diri. Jarasandha segera berlari ke arah Senopati Ringkasamba. "Senopati Ringkasamba, bangunlah! Cepat bangun!" teriak Jarasandha dengan menggoyangkan tubuh Senopati Ringkasamba. Perwira prajurit Kurawan itu membuka mata dengan perlahan, kemudian tersenyum tipis dengan bibir yang memucat. Darah terus mengalir dari sudut bibirnya, perlahan Senopati Ringkasamba menutup mata. Dia gugur sebagai bunga kerajaan Panjalu.
Jarasandha yang dikenal sebagai pria berhati dingin, hari itu menjatuhkan air mata menangisi kematian sang perwira dari Kurawan. Demung Marakeh yang ikut bergabung dengan pasukan Garuda Panjalu, langsung mendekatinya. Sudahlah Jarasandha, kematian Senopati Ringkasamba memang duka untuk kita semua. Aku tahu dia telah menyelamatkan nyawamu, jangan sia-siakan pengorbanannya. Perang masih belum selesai. Ayo kita kalahkan Mapanji Garasakan, ucapan Demung Marakeh membuat semangat tempur Jarasandha kembali bergelora. Dia segera berdiri, kau dan kau, urus jenazah Senopati Ringkasamba, perintah Jarasandha pada dua prajurit bawahannya. Mereka berdua segera mengangguk mengerti. Setelah berpandangan sejenak, Jarasandha dan Demung Marakeh segera melompat ke atas kuda mereka masing-masing dan memacu kuda mereka menuju ke arah medan tempur di depan. Panji Watugunung terus mengamati jalannya pertempuran. Saat itu dia melihat pergerakan prajurit Jenggala yang mulai kacau balau karena dua sayap Wiuha Garuda ngelayang mereka telah dikalahkan. Ratna Pitaloka yang berkuda di dekatnya segera berbisik lirih pada Panji Watugunung. Mendengar itu, Panji Watugunung tersenyum lebar, tangan kanannya segera terangkat ke atas. Dengan isyarat dua jari terbuka, prajurit peniup trompet tanduk kerbau mengerti. Tut, tut, mendengar suara trompet tanduk kerbau, para pimpinan kelompok pasukan Panjalu mengerti. Mereka segera memecah Wiuha Cakrabaswara menjadi dua bagian sama besar dan bergerak mengepung para prajurit Jenggala yang tersisa. Panji Watugunung tersenyum lebar melihat perubahan Wiuha Cakrabaswara. Dengan bersemangat dia berkata, saatnya untuk siasat terakhir. Dyah Bayunata yang melihat perkembangan keadaan pasukan Jenggala mulai merasa khawatir, segera mendekati Mapanji Garasakan yang masih di atas kereta perangnya. Dengan wajah sedikit pucat dia berkata dengan penuh kegugupan, mohon ampun Gusti Prabu, pasukan kita terdesak oleh para prajurit Panjalu. Sebaiknya kita segera mundur, hamba khawatir jika pasukan kita terus bertahan, takutnya kita akan kalah, ujar Mapatih Jenggala, Dyah Bayunata sambil menghormat pada Raja Jenggala itu. Mapanji Garasakan tidak segera menjawab ucapan sang Mapatih Jenggala, namun segera mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya. Benar saja, para prajurit Jenggala mulai terlihat keteteran meladeni gempuran bertubi-tubi dari para prajurit Panjalu. Sebagai seorang raja, dia tidak menerima dengan kekalahan para prajuritnya, namun di sisi lain memang terlihat bahwa pertempuran berjalan berat sebelah. Mapanji Garasakan menghembuskan nafas panjang dengan kesal. Paman Bayunata, apa kau sudah mendengar kabar pasukan yang dipimpin oleh Samarosaha? Tanya Mapanji Garasakan sambil menatap ke arah Dyah Bayunata. Belum ada Gusti Prabu, hamba khawatir jika mereka telah dikalahkan oleh para prajurit Panjalu. Sebab jika menilik waktu mereka, seharusnya mereka telah membuat sisi belakang pasukan Panjalu berantakan. Namun hingga saat ini, pasukan Panjalu tetap saja tidak terlihat kacau, ucap Dyah Bayunata sambil menghormat pada Mapanji Garasakan. Sejenak Mapanji Garasakan mencerna ucapan sang Mapatih Jenggala. Maharaja Jenggala itu terlihat berpikir keras. Setelah beberapa saat lamanya berpikir, Mapanji Garasakan menggeram kesal. Kemudian pria paruh baya itu segera menoleh ke arah Dyah Bayunata. Baiklah Paman Mapatih, kita mundur, titah Raja Jenggala itu dengan raut muka kesal. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.